sampai pagiku. Ku tahu Tuhan Shalom saudara, GBI Anugerah Kali Berkat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya, jangan lupa like, dan jangan lupa share juga ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dengan roh yang menyala-nyala, kita deklarasikan pengertian Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Dikasih Tuhan, saya percaya bahwa kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kita bersyukur kita ada saat ini karena kebaikan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita bahwa hidup kita, ucapan syukur kita kepadanya karena Dia baik, luar biasa baik. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, punya Allah seperti Engkau yang sangat luar biasa baik. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa segala ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun hari-hari ini. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan berlimpah, karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Kau sahabat sejati kami Tuhan. Yesus sahabatku, tak berlindung.
kita, karena kebaikan-Mu berlimpah bagi kami. Di dalam nama Yesus, mari sama katakan umat Tuhan yang di rumah-rumah, haleluya, amin, haleluya. Sukacita besar melimpah bagi setiap kita, amin. Yang di rumah-rumah umat Tuhan, aku percaya bahwa kita dilimpahi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita dilanda lawatan Tuhan. Haleluya, gelombang kesembuhan terjadi atas kita. Gelombang berkat, gelombang sukacita dari surga. Haleluya. Tuhan
baik, haleluya. Ku cinta Kau, kasih-Mu penuhi hidupku. Setiap waktu hidupku dalam tangan-Mu. Sejak saat ku kenal-Mu sampai ku terlelap, ku nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau bernafas. Selama ku masih bernafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Ku cinta Kau, Tuhan. Ku cinta Kau. Kasih-Mu penuhi hidupku. Setiap waktu hidupku dalam tangan-Mu. Sejak saat ku terbangun sampai ku terlelap, nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau bernafas. Selama ku masih bernafas, kebaikan-Mu, Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau
Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu,
Mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudusnya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang sangat baik, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Buat hari ini, kami sedang berjalan dalam kasih-Mu. Kami telah masuk hadirat-Mu dengan pujian dan penyembahan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa hidup kami, tujuan hidup kami adalah Engkau dan bersama-sama Engkau dalam kerajaan. Itu makanya Tuhan kami saat ini perlu firman-Mu yang menerangi hati kami. Karena firman-Mu adalah menuntun kami untuk pada tujuan. Kami dengarkan firman-Mu, urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan yang di rumah-rumah yang mempersiapkan ibadah. Bahkan semua yang menonton video ini. Hari-hari ini adalah bukan hari-hari yang biasa. Hari-hari ini adalah hari-hari penentuan. Hari-hari di mana gereja Tuhan sedang dipersiapkan untuk menyongsong mempelai, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan. Judul dari para firman Tuhan yang akan saya sampaikan tentang masuk ke dalaman pribadi Bapa. Yohanes 17 ayat 21 sampai 22, beginilah firman Tuhan. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ini adalah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemane. Dia mempersiapkan hidupnya untuk diserahkan, untuk disalibkan, sehingga dia berdoa dan keinginan daripada Tuhan Yesus, di mana misi Bapa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Firman yang ditabur oleh Tuhan Yesus itu jangan gugur, sehingga Dia berdoa kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu menjadi satu dengan Dia, sama dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus. Diingatkan kepada Bapa. Nah, saya tadi pagi berdoa. Waktu saya berdoa, saya minta kepada Bapa, saya masuk ke dalamannya. Tapi Tuhan sedang membawa saya untuk melihat seorang penyelam. Nah, seorang penyelam itu adalah, kita lihat dari gambaran daripada masuk ke dalaman Bapa, kita lihat seorang penyelam, saudara. Penyelam itu dia bernapas dengan alat bantu, yaitu oksigen. Itu berbicara tentang kita, hidup kita, mulut kita yang memuji-muji Tuhan, menyembah, menyenangkan, meninggikan Bapa. Jadi hari-hari ini kita harus memuji Tuhan, mulut kita, napas kita untuk Tuhan. Saya ingat suatu nyanyian, saudara, yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Lebih dari napasku Bapa,
rindukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Orang yang bernapas bergantung kepada Bapa, saya percaya dari mulut dia ada doa, pujian dan penyembah. Itulah kekuatannya sehingga dia bisa menyelam ke kedalaman Bapa. Kita harus bernapas dengan roh. Yang kedua, seorang penyelam dia harus pakai kacamata air untuk dapat melihat keanehan, keajaiban di dalamnya. Kita juga, saudara, kita harus memakai kacamata Tuhan supaya bisa kita melihat keajaiban dan di kedalaman Allah itu. Saya percaya, saya berdoa, hampir setiap pagi saya berdoa, minta kepada Tuhan supaya saya mempunyai mata yang melihat. Dan seringkali timbul dalam pujian itu berkata begini, mataku tertuju padamu, segenap hidupku, amin, yes, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk menggenapi rencanamu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Pakai kacamata itu supaya kita bisa melihat hal-hal yang besar. Dunia tidak bisa melihat, tapi kita bisa melihat sampai kepada tujuan ilahi. Nomor 3, seorang penyelam itu pakai pakaian penyelam. Apa artinya? Itulah pakaian kebenaran, pakaian kekudusan. Dia menjauhkan dosa, menyingkirkan penghalang-penghalang, melepaskan ikatan-ikatan untuk dosa, tidak menyimpan dosa, terus terang dan selalu terang. Orang dia pakaian kekudusan, saudara, dia enteng hidupnya, tidak punya beban. Dia berjalan dalam rencana Tuhan, dia berjalan dalam tujuannya Tuhan. Dia menyelam pribadi Bapa. Yang keempat adalah penyelam itu adalah menyelam itu bukan berjalan, tapi dia bergerak terus. Dia menyelam. Orang yang menyelam dalam kedalaman, dia tidak bisa melihat dunia luar. Dia hanya melihat hal-hal yang ajaib di dalam air itu. Dia bergerak, dia diliputi oleh air itu. Dia bergerak di dalam roh itu dengan sesuai apa maunya Tuhan. Saya percaya hari-hari ini, saudara, hari-hari yang tidak baik, hari yang sukar. Kalau kita masuk dalam kedalaman, orang kedalaman itu menyelam, saudara, menikmati segala apa kekayaan di dalam itu. Ada suatu cerita, saudara, seorang penyelam. Seorang penyelam itu adalah semakin dalam, dia melihat hal-hal yang aneh, dia melihat hal-hal yang ajaib, dia melihat hal-hal yang indah di kedalaman air itu. Kita juga semakin dalam di dalam Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang aneh,
hal-hal yang dasar di dalam Tuhan, hal-hal yang tidak pakai mindset kita, tidak pakai pikiran. Kita menyelam di dalam Roh. Di kedalamannya kita menikmati keindahan Tuhan, mengagumi Tuhan. Saya percaya hari-hari ini dunia tidak bisa menggapai itu, tapi kita akan menggapai. Orang yang sungguh-sungguh, dia akan menikmati itu. Amin, saudara. Saya percaya, saudara, jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, persiapkan hidup saudara. Sebentar lagi Yesus akan datang, masuk dalam kedalaman Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan kepada saya, hidup bukan karena hari hidup, tapi karena arti bebas dari segala dosa. Inilah arti hidupku. Oh, hidup bukan karena hari, amin, hidup, tapi karena arti bebas dari segala dosa. Inilah arti hidupku. Arti hidupku. Mari semua yang di rumah-rumah itu masuk dalam kedalaman. Saya berdoa ke saudara. Mari angkat tangan saudara, kita berdoa. Bapak, luar biasa Engkau Tuhan. Oh, hari-hari ini Tuhan, hari-hari di mana dunia sedang bingung, tetapi kami sedang berjalan dalam rencana-Mu, masuk dalam kedalaman Bapa. Disitulah kami mengerti, disitulah kami tahu arti hidup kami Tuhan. Kami bebas dari dosa. Kami tahu Tuhan, di waktu Engkau datang, di awan-awan kami terangkat bersama-sama, mengasingkan kami Tuhan di Firdaus. Sementara dunia ini berlangsung, antikris menguasai dunia ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau persiapkan kami untuk memerintah 1000 tahun damai. Bahkan kami hidup kekal sampai selama-lama. Berkati semua Tuhan jemaat-Mu yang di rumah-rumah, biar mereka menangkap sehingga tetap mereka menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun mereka ada. Tidak terpengaruh atas keadaan, justru roh mereka menyala-nyala. Kuserahkan mereka dalam tangan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau teramat baik bagi kami. Kasih sayang-Mu kami rasakan hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, sekalipun lewat udara Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan, pengurapan-Mu mengalir atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hormat, pengagungan hari ini sampai selama-lamanya. Kami terus memberkati bangsa dan negara kami. Turunlah kasih sayang-Mu atas bangsa kami. Damai sejahtera yang dari surga terus tercurah atas bangsa kami. Kami percaya hari-hari ini ada sesuatu hal yang baru terjadi atas bangsa kami Tuhan. Penuaian besar terjadi, pertobatan yang besar terus terjadi atas bangsa kami Bapak. Terima kasih di hari-hari yang tidak baik ini, di masa pandemi ini, hal-hal yang ajaib terjadi atas bangsa kami yang tak pernah kami pikirkan, yang tak pernah timbul dalam hati kami, terjadi atas bangsa kami, melanda bangsa kami Tuhan. Pemerintahan kami, Bapak Jokowi beserta Bapak Maruf Amin, terus kami dukung mereka di dalam doa-doa kami. Kasih sayang Tuhan terus berlimpah bagi mereka di masa tuanya ini. Mereka memimpin bangsa kami. Ada kekuatan, ada power dari Tuhan. Roh takut yang dari Tuhan terus ada bagi mereka, sehingga mereka
juga Bapak Gembala kami di tempat ini. Berkat-Mu terus melimpah bagi mereka. Ada kekuatan, ada power dari Tuhan untuk memimpin setiap umat-Mu yang ada di bangsa kami, yang ada di naungan GBI. Oh, Gatot Subroto Tuhan. Terima kasih kebijaksanaan, hikmat, wahyuan yang selalu baru, pengurapan yang baru terus melimpah bagi mereka. Terima kasih mereka kuat. Romo yang besar terus menguasai hidup mereka. Kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah-limpah atas hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih kemuliaan-Mu nyata atas pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, umat Tuhan di tempat ini, para hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai. Kau terus protek setia anak-anak-Mu di tempat ini. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami berlimpah kasih setia-Mu. Kami berlimpah dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kami menjadi saksi di akhir-akhir ini Tuhan. Hidup kami nyata. Oh, Kristus ada di dalam kami, menjadi terang, menjadi saksi dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih umat-Mu semua sehat. Bila ada hari-hari ini yang mengalami kurang enak badan ataupun sakit, semuanya baik Tuhan. Kami percaya seperti pujian kami bahwa gelombang kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi di tempat ini atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Semua baik adanya, apapun yang kami alami, yang kami lewati, untuk kami lebih lagi mempersiapkan diri kami akan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Gereja-Mu siap, gereja-Mu meresponi akan semua firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus segala pujian hormat bagi-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Yang mengikuti ibadah ini, yang kenal dia ini. Jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, angkat tangan, terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, para prajurit yang dipersiapkan dalam penuaian terbesar dan terakhir, bahkan mempelai yang menanti-nanti kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, berlimpah, limpah di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis Roh Kudus yang menghibur kita, menuntun kita, membawa kita dalam kebenaran,
bertemu dengan Yesus yang akan bermain. Bahkan kita akan bersama sama Dia kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.